Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Pada garis pertahanan pertama, hanya ada satu tugas yang diberikan Roman kepada Guild Chongsan dan juga anggota kontrol langsung, yaitu mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka apapun alasannya dan hanya perlu berfokus pada monster-monster yang berhasil melarikan diri dari serangan Roman sehingga tidak memasuki pusat kota. Lalu terjadi perbincangan antara Go Cholhu dan juga Park Gi-tae. Ya, ini pertama kalinya mereka melihat langsung kekuatan penuh Roman Dimitri. Puluhan ribu monster didorong tanpa adanya perlawanan. Sudah beberapa jam berlalu, bahkan Roman Dimitri juga sama sekali tidak terlihat kelelahan. Sesuatu yang sangat sulit untuk dipercayai walaupun mereka melihatnya dengan mata mereka sendiri. Hingga beberapa saat setelahnya mereka pun menyadari ada kemunculan monster peringkat S, yaitu naga hijau. Nah, walaupun mereka tidak bisa melihatnya secara detail, tapi mereka bisa memastikan itu adalah naga hijau, yang mana mereka juga nampaknya yakin akan sulit bagi Roman Dimitri menghadapi puluhan ribu monster bersama naga hijau seorang diri. Jadi setiap orang pun bersiap, tapi yang terjadi setelahnya entah bagaimana. Baik itu Gochul dan juga Park Gi-tae melihat kepala naga hijau terbang hanya dalam satu serangan saja. Gochul bahkan sampai memastikan hal tersebut dengan bertanya kepada Park Gi-tae, apakah apa yang kau lihat dengan apa yang aku lihat sama? Ya, mereka melihat dengan jelas bagaimana tebasan Roman Dimitri langsung mengeliminasi naga hijau, sesuatu yang seharusnya tidak bisa dikalahkan begitu saja. Memang Roman adalah hunter peringkat S dan pasti bisa berhadapan dengan monster peringkat S juga. Tapi adalah hal yang berbeda tak kala seseorang hunter peringkat S bisa mengalahkan monster peringkat S hanya dalam hitungan detik saja. Itu berarti Roman Dimitri memiliki kemampuan melebihi hunter peringkat S, atau dengan kata lain mungkin hunter peringkat SSS. Belum selesai mereka terkejut dengan kehebatan Roman Dimitri, hal yang lebih mengejutkan pun datang tak kala Roman Dimitri memberikan informasi bahwa ia telah menghancurkan sumber dari gelombang monster. Mereka yang berada pada garis pertahanan kedua langsung dibuat membeku tak kala mendengar pernyataan tersebut. Apakah ini adalah sesuatu yang nyata? Kim Jung Hyuk tahu benar betapa sulitnya bertahan saat gelombang monster tiba. Tapi Roman Dimitri katanya telah menghancurkan sumber dari gelombang monster beberapa waktu yang lalu. Memang ada sebuah teori dan juga praktek dari gereja Maronisme bagaimana cara menghancurkan sumber dari gelombang monster. Tapi teori tersebut tidak bisa dilakukan dengan mudah. Setidaknya butuh waktu yang lama dan juga kekuatan yang besar untuk bisa mengetahui di manakah sumber dari gelombang monster dan menghancurkannya. Tapi Roman Dimitri bisa melakukannya hanya dalam waktu hitungan jam, tepat setelah terjadinya gelombang monster. Tertawa, itulah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tak kala mendengar pernyataan resmi dari Roman Dimitri, mereka sebelumnya bahkan mempertanyakan untuk apa Roman Dimitri memilih Incheon dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tapi alasan tersebut sudah tidak berarti lagi karena yang penting adalah seluruh warga Incheon semuanya selamat berkat kehadiran Roman Dimitri. Tapi situasi yang berbeda terjadi di wilayah Seoul. Salah satu anggota dewan memberitahukan informasi kepada presiden bahwasannya wilayah Dobonggo telah dihancurkan oleh naga merah dan
Anggota dewan yang bertanggung jawab di wilayah Dobonggo bisa dipastikan telah tereliminasi. Kini, naga merah telah memasuki wilayah lainnya di dekat Dobonggo. Jika terus berlanjut, maka hanya tinggal menunggu waktu saja sampai naga merah mencapai Seoul. Suasana benar-benar sangat mencekam, apalagi ketidakhadiran dari 100 hari nampaknya benar-benar memberikan pukulan besar bagi wilayah Seoul. Presiden bertanya, bagaimana dengan bala bantuan? Apakah mereka akan segera tiba? Tapi sayangnya saat ini adalah waktu krusial di mana setiap negara akan berfokus kepada keamanan negara mereka masing-masing. Barulah jika suasana dari gelombang monster mulai reda, bala bantuan akan dikirimkan. Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat presiden frustasi karena jika terus berlanjut, harga yang mereka bayar akan terlalu mahal hanya untuk bisa menghancurkan satu monster peringkat es. Hingga seseorang pun berkata kepada presiden, sebenarnya ada dua cara untuk menangani krisis ini. Pertama adalah mengerahkan seluruh pasukan yang dimiliki langsung oleh presiden lalu memohon kepada 100 hari untuk kembali. Ya, tentu saja itu bukanlah perkara yang mudah. Jika presiden mengirimkan seluruh pengawalnya, maka keamanan presiden akan terbuka. Lalu meminta 100 hari untuk kembali juga sepertinya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi ada opsi kedua yang baru saja didapatkan oleh Badan Intelijen. Tepat beberapa waktu yang lalu, sama dengan Seoul, Incheon juga harus menghadapi monster kelas S, yaitu naga hijau. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Roman Dimitri menghancurkan naga hijau hanya dalam satu serangan saja. Dan tidak hanya itu, ia bahkan berhasil menghancurkan sumber dari gelombang monster. Setiap orang pun terdiam, sulit untuk mempercayai kebenaran dari informasi tersebut. Tapi pihak intelijen menyatakan bahwa mereka telah mengeceknya berkali-kali untuk melakukan validasi dan semua informasi tersebut benar. Ya, kelompok 100 hari mereka bukanlah kelompok yang hanya mengatasnamakan keadilan. Menteri tahu penyihir berjas putih juga selalu menimbang-nimbang keuntungan dan juga kerugian apa yang akan ia dapatkan jika bekerja sama dengan seseorang. Tentu saja ada alasan kenapa ia lebih memilih Roman Dimitri dibandingkan dengan Seoul, dan yang jelas itu berarti dari awal penyihir berjas putih nampaknya telah mengetahui kekuatan sebenarnya dari Roman sehingga lebih memilih mereka. Dan dengan itu pula nilai Roman pun dipastikan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka perkirakan. Jadi mau tidak mau mereka pun harus melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan Roman di pihak mereka. Oleh sebab itulah presiden memerintahkan Jo Dalsu yang menjadi akar permasalahan dan juga pertikaian antara Seoul dengan Incheon. Dan tentunya Jo Dalsu akan dieksekusi. Lalu presiden juga meminta untuk disambungkan langsung kepada Roman Dimitri. Di sisi lain, di waktu yang sama saat wilayah Dobonggu runtuh, Roman pun kembali ke garis pertahanan pertama. Setelah menghancurkan gelombang monster, tentu saja setiap orang menyambutnya dengan begitu antusias. Awalnya beberapa orang mengira jika Roman mendapatkan beberapa luka karena tubuhnya dipenuhi oleh darah. Tapi ternyata seluruh darah yang ada di tubuh Roman adalah milik monster. Yang artinya setelah pertempuran panjang tersebut, Roman sama sekali belum terluka. Lalu Roman pun bertanya bagaimana kondisi di gerbang pertahanan pertama. Lee Tae-sung sebagai komandan kontrol langsung menjelaskan bagaimana situasi terkini dari gerbang pertahanan pertama, dan itu adalah situasi yang terkendali. Roman sendiri nampaknya begitu berharap kepada Lee Tae-sung, padahal ia baru saja diajarkan beberapa hal
terkait dengan teknik yang digunakan oleh Chris, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Walaupun saat ini ia hanyalah hunter peringkat A, tapi Roman bisa memastikan menjadi peringkat S adalah perkara yang mudah, tinggal menunggu waktu saja. Setelah mendapat gambaran besar terkait dengan dinding pertahanan pertama, Roman pun menuju dinding pertahanan kedua yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kim Jung Hyuk. Wali Kota pun menyambut Roman dengan hangat. Walaupun hujan monster masih belum berakhir, tapi sebagian besar monster telah ditangani. Apalagi kemunculan kelompok 100 hari memberikan bantuan yang begitu besar. Tidak hanya itu, setelah Lee Taesung menyelesaikan seluruh permasalahan di gerbang pertahanan pertama, anggota kontrol langsung di bawahnya akan langsung membantu gerbang pertahanan kedua. Jadi bisa dikatakan saat ini seluruh wilayah Incheon berada dalam tingkat keamanan tinggi. Tapi di tengah-tengah perbincangan, Roman melihat seseorang yang nampak begitu aneh. Lebih tepatnya tingkah lakunya agak mencurigakan. Jadi Roman pun bertanya, "Siapa kau?" Ya, itu adalah Park Min Wo alias penyihir berjas putih. Tentu saja ada alasan kenapa Park Min Wo nampak begitu aneh. Itu karena pada akhirnya ia bisa memastikan secara langsung bahwa sosok di hadapannya adalah Roman Dimitri. Tentunya setelah dikalahkan sekali, Park Min Wo nampak begitu canggung dan begitu takut saat kembali berhadapan dengannya. Dan ternyata tidak hanya Roman, anggota 100 hari juga merasakan keanehan pada tingkah laku master mereka. Ini pertama kalinya anggota 100 hari melihat Park Min Wo ataupun penyihir berjas putih bertingkah aneh di hadapan seseorang. Lalu Roman kembali bertanya, "Siapa kau?" Tapi belum ada jawaban sampai Roman bertanya untuk ketiga kalinya. "Aku bertanya untuk yang terakhir kali. Jadi siapa kau sebenarnya?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.